Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas CM. Mohon maaf agak lama tidak upload video karena kesibukan di bidang yang lain. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu di Ianslog. Kita berada di segmen review mobil. Di belakang kita ada sebuah Daihatsu Chariot Classy tahun 1994. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan sedikit banyak mereview mobil ini. Dan kebetulan mobil ini juga akan dijual oleh pemiliknya. Dan mobil ini posisi unitnya dititipkan di Ianslog, jadi unitnya ada di Solo. Nah, sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, dan boleh di share apabila dirasa video ini bermanfaat. Oh ya teman-teman, sebelum dilanjut, mohon maaf karena ada kendala teknis saat perekaman live ya, saat tag video live. Suara kita terganggu adanya angin kencang di lokasi, jadi untuk proses audio kita dubbing, kita masukkan setelah tag video selesai. Jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa bagian barangkali yang antara video dan narasi suaranya kurang pas. Nah teman-teman, inilah Daihatsu Chariot Classy tahun 1994. Nah, ini adalah mobil plat Semarang Kota ya. Mesinnya tertulis di SNK sebesar 1395 cc atau bisa kita bulatkan 1400 cc. Nah, mobil ini belum injeksi, masih karburasi ya. Dia berpenggerak depan atau front wheel drive. Dan coba nanti kita akan review satu persatu. Yang pertama kita mulai dari luar dulu, dari eksterior, dari kondisi cat ya. Secara umum mobil ini memiliki cat yang masih lumayan bagus ya, masih banyak orinya. Ya mungkin ada beberapa bagian yang kusam atau ada dempulan sedikit, namun secara umum masih baik. Nah, di bagian atas ini kalau dilihat ada sedikit kusam ya. Nah, ini sebenarnya bukan karena kusam catnya, namun mohon maaf karena belum sempat kita cuci, jadi ini kotor. Nah, kalau kondisi aslinya, kondisi atas itu masih bagus, tidak bocor sama sekali, jadi masih layak pakai. Nah, ini bagian cat yang kusam ada di bagian belakang, di bagian tutup bagasi, dan di atas pintu itu ada sedikit bagian yang kusam yang perlu sedikit ya perbaikan lah, ibaratnya disemprot. Nah, ini saya sampaikan apa adanya, jadi biar panjenengan bisa menilai kondisi mobil apa adanya. Jadi bahkan belum sempat kita cuci agar jenengan bisa menilai kondisi baik dan buruknya mobil ini. Nah, jadi secara umum kondisi cat masih baik ya. Kalau Anda mau penampilannya lebih bagus, lebih kinclong, bisa diragati sedikit dengan ya digebyur lah, bahasa Jawanya digebyur agar lebih fresh tampilannya. Nah, sekarang ke lampu depan ya, dia masih menggunakan kaca ya, jadi tidak mudah kusam, masih bening, jadi tidak perlu ada perbaikan di bagian depan. Nah, kita berpindah ke ban. Bannya dia menggunakan velg R13. Nah, ban depannya secara umum ini ada 4, yang 3 itu yang bagian belakang kanan, kemudian bagian belakang kiri, kemudian depan kiri itu bannya baru, penggantian terakhir sekitar awal tahun 2020. Jadi bannya belum, ya kurang lebih usianya baru 1 tahun, jadi masih tebal semua. Yang beda hanya ban depan kanan ya, yang kondisinya kurang lebih 60%. Selebihnya 3 ban yang lain kondisinya masih bagus, sangat bagus, masih tebal di atas 90%.
Nah, jadi 3 ban diganti bareng, cuma yang satu depan yang kanan yang belum baru. Nah ini, tapi kondisinya juga masih bagus. Nah, kemudian kita bergeser ke interior. Nah, salah satu keistimewaan mobil ini adalah kondisi interiornya yang masih sangat bagus, masih banyak orinya. Ya, kalau ada copek sedikit itu wajar ya, karena usia mobil sudah berapa puluh tahun ya, 94 sampai sekarang 2021. Ya, lebih dari 26 tahun ya. Nah, tapi kebanyakannya kondisi interiornya masih ori, karpetnya juga masih ori, joknya juga masih ori. Nah, yang menarik lagi, walaupun ini tahun 1994, dia sudah dilengkapi dengan power window di semua jendelanya. Nah, perlu saya sampaikan, bagian power window ini ada satu tombol yang macet, itu yang bagian depan kanan. Nah, cuma ini diakali, bagian tombolnya itu dipindah di bagian tombol yang lain ya. Jadi ada satu jendela yang dikorbankan tidak bisa dibuka, yaitu di bagian kanan belakang ya. Jadi satu power window-nya macet, bisa dibenahi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian dashboard. Kemudian ini di sini ada electric mirror, dilengkapi dengan electric mirror juga, tapi belum saya cek satu persatu apakah berfungsi semua. Kemudian tipnya dia dilengkapi dengan single din, kondisi nyala, siap pakai ya, lumayan lah. Nah, ini sound yang perlu diperhatikan, di belakang itu ada satu lubang. Jadi soundnya tidak terpasang, jadi nanti bisa jenengan pasang sendiri untuk sound bagian belakang kanan. Nah, sekarang kita bergeser ke belakang kiri. Ini masih bagus. Kalau ada sedikit keropos-keropos ya wajar ya. Sekali lagi karena ini unit usia 26 tahun lebih. Tapi secara umum masih bagus. Kalaupun ada bolong ya paling dikit-dikit banget ya, secara umum masih bagus. Nanti perlu ya paling dilas-las sedikit lah, ditambal biar tidak meremen. Tapi secara umum untuk interior masih dalam kondisi baik. Untuk ukuran usia mobil 26 tahun ini masih sangat bagus dan masih sangat layak. Nah, kalau diperhatikan di bagian karet-karet di bagian pintu ini mulai mengeras, jadi tidak terpasang sempurna. Kalau mau bagus bisa diganti karetnya ya. Nah, untuk lem kasa masih original, tidak ada yang bocor. Talangan airnya masih rapat semua, tidak ada yang bocor. Tidak ada sealer-sealer tambahan ya. Jadi masih originalnya, aman. Nah, tidak ada yang bocor saat hujan insyaallah. Nah, ini karet-karet pintu aja yang barangkali perlu diganti ya, jadi biar kelihatannya lebih rapi. Nah, sekarang kita coba lihat bagian belakang, bagian bagasi. Nah, ini ban serep juga masih ada, tapi kondisinya kurang bagus ya. Ya hanya untuk cadangan dalam kondisi darurat. Bannya ring 13 sudah menggunakan velg racing ya. Lantai secara masih baik ya, ini ada sedikit karat, kemudian ada sedikit bolong, wajar ya. Kalau mau tidak lebih gede bisa segera ditambal, bisa segera dirapikan lagi. Nah, kemudian ini tangki bensin masih oke. Bukanya dari depan ya, jadi sudah seperti mobil-mobil zaman now. Sekarang kita akan mencoba mesin. Kita coba akan hidupkan, sekali putar langsung terjreng ya, langsung nyala, jadi tidak perlu
ancang-ancang begitu ya. Untuk usia mobil ini saya katakan mobil mesinnya masih sangat istimewa, masih sangat halus, tidak banyak rembesan, masih tergolong kering. Jadi dia 1400 cc karburasi. Kalau ditanya konsumsi BBM-nya berapa, ya kurang lebih ya 1:10 km per liter, tergantung settingan karburasinya ya. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power steering. Jadi walaupun jadul tapi dia sudah power steering, sudah enak untuk dikendarai. Jadi tidak berat. Untuk kompresor AC juga terpasang, hanya kurang dingin, perlu sedikit perbaikan atau nambah freon. Nah, getaran mesinnya masih sangat minim, masih sangat layak pakai. Tarikannya juga mantap. Nanti di akhir-akhir video akan kita coba test drive. Nah, bagian kolong juga masih aman. Kita juga akan mencoba kelistrikan. Kita coba nyalakan semua kelistrikannya, lampu-lampu, lampu depan, lampu hazard, lampu rating. Coba kita nyalakan semuanya karena ini vital untuk sebuah mobil. Ya, lampu depan nyala, cuma ini ya, kemarin sudah kita coba, memang kurang terang atau kurang disetel ya, di cahayanya terlalu ke bawah. Nanti bisa disetel. Nah, ini akinya juga masih bagus, cuma ini mereknya nggak kelihatan, penggantiannya belum ada 1 tahun, masih tergolong baru untuk aki. Insya Allah tidak ada kendala di aki, intinya aki masih bagus, siap pakai. Nah, ini rating semua nyala, tidak ada kendala di kelistrikan ya. Nah, ini kalau ciri khas Chevrolet Classic ini ada ya, lampu belakang itu seolah menyambung ya, ada bagian reflektornya itu yang menyambung. Nah, ini masih bagus, tidak ada yang pecah. Ya, untuk mobil insya Allah bukan bekas laka, bukan bekas nabrak parah ya. Jadi kalau ngarani apa ya, apron ya, atau tulangan depan itu masih dalam kondisi baik, mulus, lurus ya. Nah, ini sekarang untuk kondisi radiator ya, bisa diperhatikan sendiri. Kalau posisi mesin hidup agak sedikit muncrat ya, mungkin radiatornya perlu dikorok atau bagaimana. Ini perlu pengecekan lebih lanjut. Tapi selama saya coba kemarin, suhu dalam kondisi yang wajar ya, suhu mesin dalam kondisi wajar. Jadi jarum di bagian dashboard itu setengah kurang. Nah, ini agak mumbul-mumbul, perlu dicek lagi. Nah, ini insya Allah untuk kalau mesin insya Allah siap perjalanan luar kota, mau dipakai Solo Jakarta juga oke, ratusan kilo juga insya Allah aman, tinggal belikan bensin aja. Jadi PR-nya secara umum paling ya hanya cat kusam dikit-dikit itu, kemudian kaca film kalau mau lebih dingin ya, kaca filmnya bisa dikasih kaca film yang bagus, plus dihidupkan AC-nya, jadi biar lebih nyaman saat dipakai. Nah, ini unitnya ada di Solo, Jawa Tengah. Platnya plat H, Semarang Kota. Kondisi pajaknya nanti jenengan bisa terima dalam kondisi pajak hidup ya. Jadi jenengan nggak perlu mikir pajak. Untuk harganya nanti akan saya sampaikan di akhir video. Nah, bagi teman-teman yang pengen dengan unit ini, ditawarkan oleh pemiliknya 20 juta, nego dikit ya, nego dikit. Lihat kondisi unit masih bagus, insya Allah masih lumayan, ada minus-minus dikit wajar. Tahun 994, pajaknya minus 1 kali, plat H, Semarang Kota ya, Semarang Kota. Nanti STNK-nya di mana ya, di sini.
minus pajak 1 kali. Untuk platnya masih sampai tahun 2023. Di STNK itu tertulis sampai 2023, cuma di plat sini ya. Ini nggak tahu kok aneh, bisa aneh begini. Kalau di plat di sini itu tertulis 11/21. Cuma kalau di STNK itu tertulis sampai 2023. Ini sedikit keanehan, tapi memang nyata terjadi. Dan kalau di aplikasi Sakpole, kalau dicek ini sesuai dengan yang ada di STNK ya. Nih, tak bukakan dulu, nanti dikira hoax. Ya ini tahun, ini platnya ganti tahun 2023. Ini ada angkanya ya. Nah, pajaknya terakhir ini, jadi telat pajak beberapa bulan. Pajaknya murah, hanya sekitar 600 ribuan ya. Ini 600 ribuan, pajaknya setahun. Kalau nanti mau terima plat hidup juga, pajak hidup juga bisa. Tinggal dirembuk aja, nanti harganya menyesuaikan. Begitu ya. Atau 21 juta terima pajak hidup, begitu aja. Biar gampang ya kan. Ini kuncinya agak longgar ini. Ini posisi mesin nyala, kuncinya bisa jatuh. Oke, begitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Jadi kalau ada yang berminat silahkan kontak saya. Harganya 21 juta terima pajak hidup. Nah, hampir net harganya. Unitnya ada di Solo. Bagi teman-teman yang ada di Semarang dengan unit yang berminat dengan unit ini, kalau misalkan memang mau kita antar bisa. Yang penting video ini dilihat dulu, plus minusnya diperhatikan, jadi biar nggak ada salah paham ya. Cat insya Allah masih lumayan, hanya ada kusam di beberapa titik, jadi cuma kotor aja ya. Nah, kotor, belum sempat saya cuci. Kalau ada karat-karat dikit wajar ya. Mobil sekalian kalau mau cari sempurna beli baru aja ya. Oke, begitu vlog kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum. Tarikan. Ini lumayan baterai. Jalan 50 hampir 60. Masih oke tarikannya. Ini maaf ya, ini tripodnya nggak ada rujukannya, jadi mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang. Kalau buat lari 120 untuk jalanan lurus, saya kira masih sangat bisa. Ya standar mobil pada umumnya lah. Itu ya, mantap. Ke barat ya, arah embarkasi Haji dan Boyolali dari Kadipiro tadi. Ya, nanti kita putar di embarkasi Haji. Suaranya merdu.
temperatur aman, separuh belum ada, bensin masih oke, mendekati E. Ini ada suara guduk-guduk itu di kaki depan kalau nggak salah. Cek ya. Ada suara dikit guduk gitu di bagian depan. Mungkin karetnya ada yang longgar ya paling. Kalau terbiasa nyetir mobil besar, kuda itu kan termasuk gede ya. Nyetir mobil kecil kayak gini enak, santai. Nah, bodinya lebih kecil, jadi kita penempatan mobil di jalan raya itu lebih pede, lebih lincah.